karma dan trauma. Kalau hidupmu berat, kamu itu lagi ngejalanin dosa atau ngejalanin sebuah pola. Simak videonya sampai habis. Banyak orang mengira bahwa mereka sedang dihukum saat hidup terasa berat, gagal terus, atau ketemu orang yang toksik berulang kali. Dan mungkin itu akan muncul dalam pemikiran setiap orang. Apakah ini karma saya? Saya sedang dibayar lunas oleh alam semesta. Atau mungkin kamu akan berpikir, ya wajar saya disakiti karena dulu pernah menyakiti. Ya seperti hukum sebab dan akibat. Kalimat-kalimat seperti ini justru bisa jadi membuat kamu malah menyakiti dirimu sendiri, kemudian merasa tidak layak, menyalahkan dirimu, dan pada akhirnya kamu bisa jadi akan menyerah. Tapi kita perlu pahami dulu, hal tersebut terjadi bisa jadi bukan semata-mata karena karma, tapi karena trauma. Kamu itu nggak sedang dihukum kok. Kamu hanya sedang mengulang sebuah pola yang berulang dari sebuah luka batin yang belum kamu sembuhkan. Seperti halnya ketika kamu dulu waktu masih kecil ditinggalkan oleh seseorang, kemudian kamu takut saat ini ditinggalkan. Ya, kamu takut untuk ditinggal pergi oleh seseorang. Dan pada akhirnya, kamu menarik pasangan yang cuek dan suka ninggalin kamu. Atau contoh lainnya, ketika kamu dibesarkan oleh keluarga yang sering mengatakan, uang itu susah. Ya pada akhirnya itu akan membuat kamu jadi susah dapetin rezeki. Dan ketika kamu sering merasa tidak cukup, itu justru akan membuat kamu menarik kejadian yang membuat kamu merasa rendah diri. Nah ini adalah sebuah mekanisme pertahanan yang tersimpan di dalam bawah sadarmu. Karena ini bukanlah sebuah karma, tapi sebuah pola berulang yang memang perlu kamu pulihkan. Banyak energi yang aktif di dalam alam bawah sadarmu, salah satunya adalah energi-energi yang kurang memberdayakan seperti tadi. Trauma sendiri itu akan menciptakan sebuah frekuensi, dan frekuensi itu akan menarik sebuah realitas. Karena semesta, menurutku itu seperti cermin. Dia tidak menghukum kita, tapi justru merefleksikan apa yang ada di dalam diri kita. Ketika kita melihat alam semesta seperti cermin, maka kita akan lebih mudah untuk memperbaiki dan membenahi diri sendiri. Jadi singkatnya, ketika kamu merasakan sesuatu yang dari dalam dirimu, itulah yang akan kamu pancarkan. Misal, tadi kamu memancarkan perasaan kekurangan, kecemasan, sulit, ketakutan, maka itulah yang kamu pancarkan dan itu juga yang kamu datangkan. Makanya di video sebelumnya itu sudah pernah aku bahas tentang rasamu adalah doamu. Kamu bisa tonton videonya di situ. Lalu sebenarnya apa bedanya antara karma dengan trauma? Karma merupakan hukum dari sebab akibat. Sedangkan trauma adalah sebuah luka yang belum kamu sadari. Karma itu bisa terjadi di lintas kehidupan atau kita bilang sebagai past life atau kehidupan sebelumnya. Sedangkan trauma terjadi dari pengalaman hidup kamu yang saat ini. Sedangkan karma itu nggak bisa kamu kontrol. Dia misalnya berbuah, ya sudah dia berbuah. Tidak bisa kamu kontrol supaya tidak berbuah. Sedangkan trauma itu bisa dipulihkan, bisa disembuhkan. Sehingga ketika trauma ini sudah pulih, maka kamu tidak akan mengalami realitas atau pengalaman yang sama lagi. Karma itu adalah proses dari jiwa, sedangkan trauma adalah proses energi dan psikologis. Lalu bagaimana caranya kamu tahu saat ini kamu lagi ngejalanin karma atau lagi trauma aja sih? Yang pertama adalah kamu ketemu dengan orang yang polanya itu sama terus-menerus. Misalnya kamu pernah kerja di suatu perusahaan atau kamu pernah bermitra, berpartner, punya relasi, kemudian mungkin mereka ini secara sifatnya toksik dan ketika misalnya kamu lepaskan mereka, kamu ganti yang lain, perusahaan yang lain, relasi yang lain, sama lagi. Nah, pola yang berulang seperti inilah yang disebut sebagai trauma. Jadi hidup seperti hanya mengulang dari bab yang sama, tapi beda nama, beda orang, tapi karakternya sama dan energinya juga sama. Dan biasanya kamu juga akan merasa bahwa ini sepertinya pernah terjadi. Jadi semacam kayak deja vu. Nah, itu juga merupakan sebuah trauma yang memang ada di dalam diri kamu. Nah, lalu apa saja yang perlu kamu lakukan? Yang pertama adalah kamu bisa bertanya nih kepada diri kamu. Dari kejadian ini, apakah sama dengan yang dulu? Dan kamu juga bisa bertanya, apakah ada luka
yang sedang dipancing. Saat kamu sudah menemukan jawaban-jawaban dari pertanyaan tadi, maka kamu bisa melakukan healing. Nah, caranya kamu bisa mengikuti private coaching hypnoseduction. Di situ, aku akan ajarkan dan membantu kamu serta memfasilitasi kamu untuk memulihkan diri kamu dari berbagai macam trauma dan juga mengikis karma-karma yang buruk. Ketika energi kamu ini dirilis, maka yang terjadi adalah energi kamu akan mengalir. Kelenjar endokrin yang ada di dalam tubuhmu akan selaras, seimbang, dan semakin kuat. Dan itu akan meningkatkan sistem kekebalan tubuh kamu, meningkatkan daya tahan tubuh kamu, dan juga meningkatkan kreativitas, cinta kasih, dan juga bentuk dari ekspresi kesadaran ilahi. Kalau kamu belum tahu apa itu private coaching, kamu bisa tonton videonya di situ. Karena pada dasarnya, ketika kita sudah memahami hal ini, semesta itu tidak menghukum kita kok. Semesta itu cuma nunggu kamu sadar bahwa sebenarnya kamu itu sudah cukup lelah menyakiti dirimu sendiri. Jadi yuk bangkit dan pulihkan dirimu, serta sadari luka-luka yang ada di dalam dirimu. Ketika kamu sudah pulih dan sembuh dari berbagai macam trauma, kamu akan melihat dunia dengan penuh keindahan, bukan dengan kebencian. Itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih untuk kamu yang sudah subscribe dan juga berlangganan di video saya. Dan untuk kamu yang belum subscribe, silahkan bisa di-subscribe karena saya banyak membahas konten-konten seperti ini, pengembangan diri berbasiskan spiritual, energi healing, dan meditasi. Dan silahkan kamu bisa subscribe serta nyalakan notifikasinya. Share kepada mereka yang membutuhkan dan enjoy the next video.